I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi dengan judul Peran APBN dalam mendorong pertumbuhan dan efektivitas belanja pemerintah dalam mendorong kesejahteraan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Muhammad Jehan, Marsya Ramdhani, Yunisevia, dan juga Dela Putri. Yang pertama ada pengertian APBN. APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang memuat seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara dalam satu tahun anggaran, yaitu dari 1 Januari sampai 31 Desember. APBN disusun oleh pemerintah dan disetujui oleh DPR sebagai dasar pengelolaan keuangan negara. Pendapatan negara dalam APBN berasal dari pajak, penerimaan negara bukan pajak dan hibah, sedangkan belanja negara digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, subsidi, dan gaji pegawai. Jika terjadi selisih antara pendapatan dan belanja, maka pembiayaan negara digunakan untuk menutupi kekurangan tersebut. Dengan demikian, APBN berfungsi sebagai pedoman perencanaan, pengawasan, serta alat untuk mewujudkan pemerataan dan menjaga stabilitas ekonomi demi kesejahteraan masyarakat. Fungsi APBN dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama, fungsi alokasi, yaitu APBN digunakan untuk membiayai penyediaan barang dan jasa publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang tidak dapat sepenuhnya disediakan oleh sektor swasta. Yang kedua, fungsi distribusi, bertujuan menciptakan pemerataan pendapatan melalui program subsidi dan bantuan sosial agar kesenjangan sosial dapat dikurangi. Yang ketiga, fungsi stabilisasi, berperan menjaga kestabilan ekonomi seperti mengendalikan inflasi, mengurangi pengangguran, dan menghadapi krisis ekonomi melalui kebijakan fiskal. Yang keempat, fungsi pertumbuhan, yaitu mendorong peningkatan output nasional dan kesejahteraan masyarakat melalui belanja pemerintah yang produktif. Efektivitas belanja infrastruktur. Belanja infrastruktur efektif mendorong pertumbuhan ekonomi karena menciptakan lapangan kerja dalam jangka pendek dan meningkatkan produktivitas dalam jangka panjang. Infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan listrik menurunkan biaya logistik, memperlancar distribusi, serta menarik investasi. Dampaknya, aktivitas ekonomi meningkat dan kesejahteraan masyarakat ikut membaik. Namun, efektivitasnya bergantung pada perencanaan dan pengelolaan yang tepat sasaran. Efektivitas belanja subsidi. Belanja subsidi efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah. Subsidi pada energi, pangan, atau transportasi membantu menekan harga sehingga inflasi dapat dikendalikan dan konsumsi tetap terjaga. Dengan konsumsi yang stabil, pertumbuhan ekonomi juga terdorong. Namun, efektivitas subsidi sangat bergantung pada ketepatan sasaran. Jika tidak tepat sasaran, subsidi dapat membebani APBN dan justru dinikmati oleh kelompok yang tidak membutuhkan. Oleh karena itu, pengawasan dan sistem penyaluran yang akurat sangat penting agar subsidi benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terakhir adalah bantuan sosial atau bansos, yang efektif dalam mengurangi kemiskinan dan menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan. Melalui transfer tunai atau bantuan pangan, bansos membantu memenuhi kebutuhan dasar sehingga konsumsi rumah tangga tetap stabil, khususnya saat terjadi krisis ekonomi. Dengan konsumsi yang terjaga, aktivitas ekonomi juga tetap berjalan, namun efektivitas bansos sangat bergantung pada ketepatan data penerima, transparansi,
dan pengawasan yang baik agar bantuan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan dan mampu meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Kesimpulannya, APBN memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja infrastruktur berdampak jangka panjang melalui peningkatan produktivitas dan konektivitas. Subsidi membantu menjaga stabilitas harga dan daya beli, sedangkan bantuan sosial melindungi kelompok rentan serta mengurangi kemiskinan. Namun, efektivitas seluruh belanja tersebut sangat tergantung pada ketetapan sasaran, pengelolaan yang transparan, dan pengawasan yang baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat luas. I just had to let you know you're